Kisah dimulai dengan melihat sebuah keluarga besar sangat menjunjung tinggi prinsip hidup melalui sang ayah. Hidup keluarga mereka ini sangat berpegang teguh dengan hal-hal konkret mengacu pada sains serta pengalaman-pengalaman empiris yang tak bersifat abstrak, intinya yang masuk akal aja. Kepala keluarga Profesor Lenin Satyam namanya yang memiliki seorang putra bernama Vipla Khanna bekerja sebagai pegawai BSNL penyedia layanan komunikasi. Tepat hari ini, Khanna akan melakukan perjalanan kerja ke sebuah pedalaman terpencil Kashmir selama beberapa hari di sana. Dan karena perjalanannya tidak singkat, Khanna betul-betul mempersiapkan diri sesafety mungkin. Semoga di sana nanti ia bisa bekerja sesuai ekspektasi serta mendapat pengalaman-pengalaman baru. Kita lihat kereta Khanna kini telah tiba di stasiun Pampur untuk menuju tempat tujuan. Khanna akan dijemput oleh Pito. Si Pito ini juga merupakan pegawai BSNL lokal. Dialah yang akan menuntun Khanna ke depannya dalam menjalankan tugas sebagai bawahan. Pito bos? Iya. Ketika Khanna telah memulai perjalanannya menuju lokasi tujuan, pandangannya begitu disambut pemandangan yang sangat masyhur, gunung-gunung tinggi berselimut es terhempas dari segala sisi bagaikan di negeri dongeng. Karena sebagai orang kota baru melihat pemandangan seperti ini jelas ternganga di mana sepertinya ia akan betul-betul mendapat pengalaman yang berkesan di Kashmir. Teruslah berjalan maka kita akan melihat kebesaran Tuhan. Di malam hari barulah Khanna tiba di lokasi. Memang tempatnya sangat terpencil. Di pagi hari, tepat di hari pertama Khanna di desa ini, sia-sia rasanya jika hanya berbaring di kasur. Khanna keluar menikmati suasana pagi dengan sebatang rokok surya. Karena keluar keliling-keliling di sekitaran kantor seraya bertegur sapa dengan para warga di sini. Dan karena belum ada apa-apa yang bisa dikunyah, Pito menyarankan Khanna untuk minta makanan di warga setempat dulu. Katanya orang-orang di sini baik-baik. Keliling tuh si Khanna minta dari semua rumah yang ia singgahi. Khanna hanya diberi satu buah apel, ya setidaknya cukup untuk mengganjal perut. Baru setelah itu mereka lanjut menjalankan tugas memperbaiki alat layanan komunikasi para warga setempat. Dan karena masih banyak rumah warga di seberang danau sana, Khanna setia ditemani Pito pun lanjut menaiki perahu sederhana. Karena bisa berada di tempat ini hanya bisa terperangkap dalam keindahan serta keramah tamahan warga. Tak lama yang ngobrol dari atas perahu, tatapan Khanna tiba-tiba dipusatkan oleh sesuatu di depan sana, entah apaan. Sampai-sampai Khanna tak berkedip. Tapi intinya suara-suara tawa yang keluar darinya sangat memikat lelaki. Ternyata gadis cantik sedang datang mengambil bunga di danau sini. Betul-betul cantik gadis itu, sampai-sampai tatapan Khanna tak dipalingkan apapun kecuali terus menatap sang gadis. Cepat-cepat Khanna menyuruh Pito agar mendekatkan perahunya ke sana. Lalu sang gadis sadar jika ada seseorang menatapnya dari perahu lain, pun langsung beritahu temannya, "Hei, kita sedang diincar buaya." Karena merasa terancam, bidadari lokal itu langsung bergegas dari danau sini. Tapi karena sudah terjebak oleh pandangan pertama, penuh totalitas ia terus mengikuti sang gadis. Dengan sikap lugu dan berani, Khanna mulai mendekati mereka dengan sepucuk gombalan. Berani sekali si Khanna ini, jangan sampai gadis itu anaknya Pak Desa, kan bahaya nantinya. Khanna bertanya, "Hei cantik, dari mana kamu berasal?" Malah makin dicuekin. Tapi Khanna tak secepat itu menyerah. Feel kar lo, rakh lo mera ID card, call kar lo. Chalo. Entah dari mana gadis itu berasal dan entah apa tujuan ia kemari sebenarnya. Tapi jika dilihat-lihat, mereka berdua sepertinya tinggal di kampung sebelah. Karena yang sudah memberikan kartu identitas serta nomor teleponnya baru bisa balik ke kantor istirahat dengan tenang. Setelah itu lanjut lagi kerja dari kampung ke kampung. Tahu-taunya Khanna malah kembali melihat gadis itu. Entah si gadis itu tinggal di sini atau di mana. Begum. Idhar. Dari sinilah Khanna sedikit mulai mendapat perihal. Gadis cantik yang ia kejar-kejar ini Ara namanya, sahabat Ara Depu namanya.
Tujuan mereka kemari ternyata karena sedang mencari adik laki-laki Ara si Frost hilang entah kemana. Itu yang mereka sampaikan ke Kanna. Kata Kanna, tenang saja Nona, saya siap membantu dengan ikhlas. Adikmu Frost kita temukan segera. Dan karena asal muasal Ara dan si Depu ini belum diketahui pasti, dengan senang hati Kanna mengajaknya ke kantor istirahat sekalian makan malam di sana. Pada awalnya Ara nolak, tapi karena Depu melihat jika si Kanna ini ialah orang baik, pada akhirnya ia mau-mau aja meski Ara sebenarnya agak was-was. Dibawalah mereka berdua ke tempat Kanna untuk istirahat. Kanna memberi mereka makan, mempersiapkan tempat tidur. Mungkin kalian kira Kanna akan tidur di sini juga kan? Tidak. Ia memilih tidur di luar demi menjaga kehormatan yang ada. Di esok paginya, lanjutlah Kanna membantu Ara mencari adiknya menaiki mobil si Pito. Banyak momen curi-curi pandang antara Kanna dan Ara sampai Ara mulai merasa risih terus dipantau. Di sisi lain Ara sebenarnya juga cukup salut dengan Kanna mau membantunya mencari sang adik. Setiap hari mereka jalan tapi hasil masih saja nihil, entah si Frost itu kemana sebenarnya. Bahkan kaki Ara mulai lecet jalan ke sana kemari. Kanna melihat itu cepat-cepat mengambilkan Ara air hangat untuk mensterilkan kaki Ara sebelum infeksi. Dari sinilah Ara mungkin mulai menyadari jika si Kanna ini sepertinya bukan sekedar buaya tapi memang cukup tulus orangnya. Di malam berikutnya saya kira Ara sudah pergi dari sini, namun ternyata Neria masih tinggal di tempat Kanna. Tepat di sepertiga malam pertama pada saat Depu sudah tidur, entah kenapa Ara terlihat diam-diam keluar ke arah Kanna. Tapi karena Ara melihat Kanna sudah tidur, Ara pun kembali ke dalam. Tahu-taunya Begum, no sleep? ठंडी है ना? ఇది మన ఇల్లులాగా మొగుడు పిల్లల్లా ఎట్లా అనిపిస్తుంది తెలుసా బేగం? ఏదో ఒక రోజు నేను చూస్తూ చచ్చిపో. Dalam sekali setiap bait yang keluar dari mulut Kanna itu sampai-sampai jiwa Ara seketika tersentuh mendengarnya, seakan-akan ucapan itu semua keluar atas dasar ketulusan dari lubuk hati yang dalam, bukan hanya sekedar kata-kata belaka. Di subuh hari Kanna sudah keluar membeli teh terbaik di desa ini untuk Ara dan Depu. Riang gembira Kanna kembali ke kantor kian menyambut pagi sama-sama, namun sesampainya di sana Ara ternyata అలాగే బేగం పడుకుంది. Ara telah pergi, yang tersisa hanyalah harum tubuhnya. Baiknya Ara meninggalkan tulisan di cermin untuk Kanna. Tulisan itu berbunyi, saya telah menemukan adikku, selamat tinggal Kanna, bulu hidungmu akan selalu terngiang. Dari sinilah hati Kanna seketika dicabik sembilu. Burung-burung di luar sana asik menyanyikan dongeng kebahagiaan, malah suasana hati Kanna kacau pagi ini. Dan karena Kanna tegar dalam keyakinannya di mana perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya, cepat-cepat ia meminta Pito menemaninya keluar mencari Ara. Segera setelah mengelilingi sudut-sudut Kashmir, pada akhirnya Kanna berhasil menemukan Ara di stasiun. Keretanya terlihat akan menuju Kaki Nada. Mumpung kereta belum berangkat, naiklah Kanna ke sana. Tepat di hadapan Ara, Kanna lantang berkata, "Hei, kenapa kau lakukan ini? Jujur, aku telah jatuh hati padamu, lalu kau membuangku begitu saja." Hampir netes air matanya Kanna mengucapkan itu. Di sisi lain Kanna juga mencari-cari di mana si Frost adiknya Ara. Tahu-taunya itu semua hanyalah karangan semata, padahal Kanna sudah susah payah mencari orang yang ternyata sama sekali tak hilang. Dari sinilah Kanna penasaran siapa Ara ini sebenarnya, latar belakangnya bagaimana, lalu kenapa ia bisa berada di tempat ini. Pada akhirnya Depu langsung menjelaskan alasan dibalik semua kebohongan mereka, yaitu agar menghindari diikuti oleh Kanna. Pada awalnya begitu tapi karena satu hal, Ara memilih untuk tinggal selama beberapa hari di tempat Kanna. Padahal sebenarnya ia juga hanya melakukan perjalanan kerja di Kashmir. Hingga di perpisahan terakhir inilah Ara menjelaskan isi hatinya sejak dari pertama ia kenal dengan Kanna. తర్వాత మీ చేయి పట్టుకున్నాకే ఎంత కష్టపడి వెతికారో చూశాక నేను మీకంటే ఎక్కువ కష్టపడ్డాను. Meski mereka berdua telah mengetahui perasaan masing-masing, namun ada hal yang tak disangka-sangka, yaitu mengenai latar belakang keluarga mereka.
Ayah Ara ternyata seorang pengkhotbah besar dari agama Hindu, Cadarangam namanya, sementara ayah Kanna adalah seorang presiden asosiasi ateis negara dari Kakinada. Hal yang paling tak diduga-duga antara Kanna dan Ara sebenarnya di mana ayah mereka berdua sering bertemu di acara televisi karena perbedaan pendapat dan keyakinan secara garis besar. ఆయన కొడుకా మీరు అవును. ఏంటంటే ఆత్మలు ఋషులు గ్రహణ కాలంలో ఆహారాలు లేని వాడితో డిబేట్ పెట్టిన అసలు మర్యాద లేకుండా మాట నాట్ టాక్ టు దిస్ సిటికేబుల్ అయితే బయటికి ఇచ్చేసామండి. పిలవకండి, ఇట్స్ ఓవర్. ఇది జరిగే పని హత్యా పథకాలు చుట్టుకున్నట్టు ఫీల్ అవుతారు. Dari sinilah yang akan menjadi cikal bakal permasalahan sesungguhnya. Namun meski Ara dan Kanna telah mengetahui latar belakang keluarga mereka yang sangat bertolak belakang itu, ayah Kanna sangat percaya dengan sains sementara ayah Ara tidak sama sekali, ya lebih ke spiritual. Malah Kanna dan Ara tidak terlalu mempermasalahkan itu sebab mereka ini telah dikuasai oleh cinta. ఇలాంటి బుర్ర లేని వాడితో డిబేట్ Kini beberapa hari telah berlalu, Kanna dan Ara telah balik ke keluarga mereka masing-masing dengan harapan semoga cinta mereka dapat restu dari keluarga dua pihak. Tapi sepertinya itu mustahil sebab ini menyangkut prinsip hidup dan keyakinan, belum lagi konflik antar ayah mereka berdua sangat kompleks dan cukup diketahui oleh masyarakat luas. బేబీ విప్లవ్ ఎవరే అత్తయ్య అన్నవరమా నేను గారి కొడుకు. Karena logika Ara dan Kanna telah dibutakan, pada akhirnya mereka berdua nekat memberitahu ayah mereka masing-masing perihal hubungan mereka setelah dari Kashmir. Sontak emosi ayah Ara meledak. Bagaimana mungkin putrinya ini bisa jatuh hati pada putra Lenin Satyam? Saking kerasnya ayahnya si Ara ini sampai-sampai ia berkata jika keluarga mereka adalah orang bodoh yang berpendidikan, haram hukumnya kita harus beraliansi dengan orang-orang seperti itu. Sebaliknya, ayah Kanna pun demikian, ia berkata jika dia adalah orang bodoh yang menyampaikan ketidaktahuan ke dalam pikiran orang. Namun bagaimanapun itu si Ara ini tetap akan mempertahankan hubungannya dengan Kanna. Ara sangat yakin jika Kanna adalah yang terbaik untuknya. Ara menyampaikan semua itu di hadapan ayahnya langsung. Ujung-ujungnya Ara disuruh melangkahkan kaki dari rumah ini. Sekarang diusir Dianar. Ketika Ara telah berlinang air mata dari balik pintu, Kanna ternyata telah datang menemuinya. Karena Ara sudah tidak tahu harus kemana lagi, Kanna pun langsung bawanya ke suatu tempat. Kemanakah Kanna mau membawa Ara? Ternyata yang membawanya ke balai nikah. Kanna memutuskan untuk menikahi Ara di hari ini juga. Saking merajalelanya perasaan mereka berdua, pernikahan mereka ini telah disorot media hingga tersampaikan langsung ke keluarga mereka masing-masing. పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్టు మీ పేరెంట్స్ తెలుసా? ఫ్యూచర్లో మీరు కూడా మీ పేరెంట్స్ లాగా గొడవ పెడితే విత్ లవ్. Betul-betul membara perasaannya, mereka sekarang memilih ngontrak di tempat sederhana yang jelas jiwanya terus menyatu. Dengan ini Ara dan Kanna juga akan berusaha membuktikan ke keluarga betapa idealnya mereka sebagai seorang pasangan. Dari tempat sederhana ini pula, detik demi detik yang ada pada mereka hanyalah kebahagiaan dan kebahagiaan. Pikiran yang menyentuh jiwa memenjara hati kian cendana di dalam puing-puing waktu yang membekas. Kini beberapa bulan telah berlalu, sesuai apa yang mereka nanti-nantikan selama ini akhirnya telah datang. Sudah sekian kali tabrak-tabrak masuknya, akhirnya Ara positif hamil. Bahagia sekali mereka berdua. Pagi ini Kanna cepat membawa istrinya ke dokter, namun ternyata hal tak diduga-duga terjadi. సేమ్ నీలా ఉండాలి. హాయ్ మిస్క్యారేజ్ అయింది విషయం ఏంటో చెప్పండి. బేబీకి హార్ట్ బీట్ లేదు Setelah dilakukan pemeriksaan, tahu-tahunya Ara mengalami keguguran, entah ini karma akibat telah mengkhianati keluarga atau bagaimana. Dalam kondisi ini Kanna tetap menyemangati istrinya, tenang kita gas setiap malam, tapi faktanya Ara memang tak bisa memiliki keturunan. Bagaimanapun kerasnya mereka goyang, entah yang laki-laki atau perempuannya yang bermasalah, tapi intinya permasalahan besar ini lahan perlahan mulai membuat mereka berpikir jika ini semua pasti ada kaitannya dengan restu keluarga.
Dari sinilah Kana dan Ara terpaksa harus mempertemukan keluarga mereka guna untuk meminta restu dan petunjuk. Sontak semua orang terkejut saat ayah Ara berkata jika ini adalah awal kesuraman. Bagaimanapun kalian tak akan pernah bisa punya keturunan kecuali melakukan satu hal, yaitu keluarga Kana harus melakukan ritual persembahan ke kuil suci. Jelas ayah Kana tak akan goyah pada prinsipnya. మిస్టర్ చదరంగం కడుపున పడిందంటే ప్రొడక్టివ్ సైన్స్ ఇటు నుంచి భూమి మీద పడిందంటే సైన్స్ మిస్క్యారేజ్ అయ్యింది. సత్యం గారు, ఏది జరగదు నుంచి సృష్టి పుట్టలేదు. జరిగితేనే నీ కడుపు పండుతుందా? ఒకసారి నేను Entah bagaimana akhir dari perpecahan ini, keseimbangan rumah tangga Kana dan Ara juga sudah mulai retak. Tapi bagaimanapun di setiap harinya Kana selalu jalan ke sana kemari mencari solusi agar bisa memiliki keturunan. Kana berjanji jika mereka akan memiliki anak meski ayahnya tak melakukan ritual persembahan sesuai perintah ayah Ara itu. Tapinya semua usaha yang dilakukan sama sekali tak berhasil. కాలేదు, అప్పుడే గొడవ. పిల్లలనంక అవుతాయి. మీరు అలా ఆయన చెప్పినట్టే అన్ని. ఆరాధ్య, మా నాన్నకి సొసైటీలో స్థాయి ఉంది. ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా ఇలాగే అందరూ మనకు హింటిస్తున్నారు. ఆరాధ్య, వదిలేనా నెల్లు? Ara yang mulai merasa dikasari oleh Kana akhirnya memutuskan untuk pergi. Di belakang barulah Kana menyadari bagaimana sepinya yang menjalani hidup tanpa kehadiran Ara di sisinya. Kana betul-betul baru memahami betapa berharganya ia ketika telah dicari namun sudah tiada. Entah kemana Ara membuang dirinya sekarang. Air mata Kana baru jatuh setelah tak sengaja menemukan obat keras dari lemari. Tahu-taunya si Ara itu sempat ingin mengakhiri hidupnya. Dan karena Kana semakin khawatir juga, ia pun mulai keluar mencari Ara tapi tidak ketemu-ketemu. Kana memutuskan datang ke rumah ayah Ara, siapa tahu Aranya pulang kan. Baru mau ngomong Kana sudah diusir duluan oleh ayahnya Ara. Dari sinilah Kana menyampaikan jika dirinya siap melakukan persembahan suci dengan ayahnya. Setelah menyampaikan itu pun Kana langsung datang membujuk ayahnya agar mau ke kuil juga. Namun హోమం చేస్తావా? నన్ను అందరి ముందు వెతం వేసిన ప్లాన్ రా ఇది. రేపు కాకినాడలో హోమం మీరొస్తే పూర్తవుతుంది. di kemudian hari, Kana betul-betul bulat dengan keputusannya. Ia telah datang ke kuil untuk persembahan. Entah ayahnya akan datang juga atau tidak, padahal persembahan baru dianggap selesai atas hadirnya juga. Jika ia tak hadir maka semua upacara akan sia-sia. Nah, pada saat Kana sudah siap-siap lengkap dengan seragamnya, ia seketika terkejut saat melihat orang yang ia cari-cari selama ini tengah jalan ke arahnya. Ternyata selama ini Ara ditahan oleh keluarganya. Anggun sekali Ara hari ini, tapi yang menjadi problem kenapa ya Kana tidak datang-datang padahal upacaranya sudah mau dimulai. Terlebih ibunya sudah memberitahu jika jangan harap ayahmu akan datang ke kuil ini sebab baginya prinsip di atas segalanya. Sampai mereka semua tak menyangka ternyata Profesor Lenin Satyam datang menginjakkan kaki di kuil ini. చెప్పరా నేనేం చేయాలి? Sampai akhirnya upacara persembahan telah terlaksana. Namun pada saat tiba di tahap penutupan ritual, tiba-tiba air sutradara turun menghujani. Pun semuanya jadi berantakan. హోమం పూర్తి చేసే వెళ్తాను, అంతేగా ఈ లేని సత్యం ఓడిపోతాను. సత్యం గారు, నాకు నా గెలుపు కనిపించలేదు. మీ అబ్బాయి మీద మీకున్న ప్రేమే కనిపిస్తుంది. నేను ఆపేద్దాం అనుకునే లోపు దేవుడే ఆపేశాడు. నా శాస్త్రాన్ని మీరు మీ సిద్ధాంతాలను అసలు మనుషులు అని మర్చిపోతున్నాం మనం. వర్షం తగ్గగానే మా అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి Tak terasa kita telah berada di penghujung kisah. Kedua keluarga yang saling bertentangan ini secara garis besar pada akhirnya hidup damai, saling menerima. Kabar baiknya pula, Ara dan Kana telah memiliki bayi mungil menggemaskan. Kini telah usai.
Selesuriku melebihi dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidra, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe channel ini. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah Kana dan si Ara ini, ketik di bawah ya ner. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need